Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys dimanapun berada. Salam sehat dan salam keadilan guys. Sebelum saya melanjutkan video saya kali ini, saya meminta dukungan dan support dari guys semuanya dimanapun berada, khususnya untuk yang baru ketemu dengan channel saya dan baru menonton video saya, untuk like dan share video saya sebanyak-banyaknya guys. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya guys, agar video saya itu bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, agar menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat guys. Oke guys, pada video saya kali ini saya akan membahas seputar tentang bagaimana caranya mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian hutang piutang yang aman bagi kedua belah pihak guys. Karena tentunya kita banyak tahu, khususnya bagi teman-teman kita ataupun guys dimanapun berada yang masih awam tentang hukum. Ketika ada orang yang meminjam uang, kita berdasarkan niat membantu dan kepercayaan begitu gampangnya memberikan uang pinjaman kepada orang yang meminjam uang tersebut guys. Nah, agar kedua belah pihak, baik si peminjam dan yang dipinjami uang, itu mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum. Apabila terjadi sesuatu di kemudian hari, maka alangkah lebih baiknya itu untuk melakukan sebuah perjanjian, hal mana dalam perjanjian itu mengatur bagaimana dan seperti apa hingga berkenaan dengan sanksinya apabila kedua belah pihak ingkar dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya guys, dalam sebuah perjanjian tentunya itu diasaskan kepada pasal 1320 KUH Perdata, yang mana dalam pasal 1320 itu dijelaskan bagi orang-orang yang mau mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, yaitu yang pertama, orang yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian haruslah cakap guys, dalam artian dia tidak boleh gila dan dia tidak boleh di bawah umur. Yang kedua, orang yang boleh mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, orang itu haruslah sepakat dengan apa yang diperjanjikan. Jadi tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada intimidasi, sehingga pengikatan di dalam perjanjian tersebut memang sesuai dengan hati dan keinginannya sendiri guys. Selanjutnya yang ketiga, orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut adalah harus berdasarkan dengan ada yang diperjanjikan guys. Jadi orang yang membuat sebuah perjanjian, misalkan tadi saya sebutkan tadi itu tentang hutang piutang atau pinjam meminjam. Nah, apa yang diperjanjikan itu haruslah benar adanya. Jadi ada yang diperjanjikan, tidak hanya berdasarkan kata-kata saja, barangnya tidak ada. Jadi harus benar-benar ada yang diperjanjikan. Selanjutnya, yang keempat, orang yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian harus berdasarkan sesuatu yang halal guys. Jadi tidak boleh dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tidak halal. Misalkan hutang piutang terhadap perjudian, perjudiannya aja sudah salah, bagaimana mungkin hutang piutang dalam perjudian itu bisa dimasukkan dalam sebuah perjanjian keperdataan? Itu tidak bisa guys. Nah, jadi apabila guys semuanya itu mau melakukan sebuah perjanjian, mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, maka itu harus didasarkan kepada pasal 1320. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah mengadaptasi pasal 1320, maka perjanjian tersebut yang dibuat oleh kedua belah pihak itu dinyatakan sah. Maka
bagi keduanya itu berlaku pasal 1338 KUH Perdata, guys. Yaitu bagi orang-orang yang membuat sebuah perjanjian, hal mana perjanjian tersebut dibuat secara sah, maka bagi keduanya berlaku undang-undang. Jadi, apabila perjanjian tersebut dibuat dengan sah, maka perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi keduanya. Seperti itu, guys. Selanjutnya, lebih spesifik lagi, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah perjanjian? Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu adalah identitas para pihak, guys. Jadi, siapa yang meminjam, siapa yang memberi pinjaman, itu harus ada dan disebutkan di dalam perjanjian tersebut. Lebih bagusnya lagi, identitas tersebut didasarkan kepada identitas masing-masing sesuai dengan KTP yang dipunyai, guys. Tidak menyimpang dari identitas pribadi sesuai dengan identitas kartu penduduk yang dimiliki. Jadi sesuaikan saja dengan KTP yang dipunyai, guys. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian adalah barang yang diperjanjikan, guys. Barang yang diperjanjikan itu harus disebutkan. Jika di perjanjian tersebut berkenaan dengan hutang piutang, maka hutangnya itu disebutkan. Besarannya berapa, apakah bentuknya dicicil atau cash, ataukah di situ juga disebutkan dibayarkannya kapan, itu harus disebut, guys. Dan di mana diserahkannya itu juga harus disebutkan, guys. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian adalah sanksinya. Nah, karena dalam sebuah perjanjian, guys, kadangkala orang yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian itu memang pada dasarnya berikat baik. Namun ada kalanya juga meleset dari isi perjanjian tersebut, guys. Misalnya, pembayarannya ternyata telat, sehingga mau tidak mau si pemberi pinjaman merasa dibohongi. Seperti itu. Untuk menghindari hal tersebut, tentunya juga perlu diberikan sanksi di dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, yang bisa dimasukkan lagi dalam perjanjian tersebut adalah berkenaan dengan objek apabila di dalam perjanjian tersebut dicantumkan objek. Apakah itu objeknya berupa benda tidak bergerak, misalnya tanah atau rumah dan hal lainnya. Atau misalkan dalam perjanjian tersebut yang dijadikan jaminan adalah benda tidak bergerak. Namun dalam hal jaminan yang diperjanjikan di dalam perjanjian itu juga harus diperhatikan. Apabila jaminan tersebut itu mengatasnamakan orang lain, maka atas nama dalam objek tersebut berdasarkan sertifikat SHM misalnya, ataupun berdasarkan BPKB kendaraan dan atas nama orang lain, maka orang lain yang ada dalam jaminan tersebut harus diikut sertakan, sehingga dalam perjanjian tersebut itu utuh. Ada si pemberi pinjaman, ada si penerima pinjaman, dan ada si pemberi jaminan. Sehingga pihak-pihak tersebut di dalam perjanjian tersebut juga bertanda tangan, sehingga tidak ada yang terlewat dalam perjanjian tersebut. Berkenaan dengan bagaimana caranya ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam masa perjanjian tersebut. Misalnya ketika si pemberi pinjaman itu tidak full memberi pinjaman, maka itu juga disebut dengan wan prestasi atau ingkar janji. Begitu juga dengan si penerima pinjaman, apabila dia ternyata tidak juga melunasi pinjamannya setelah jatuh tempo, dia juga dapat dikatakan dengan seorang peminjam yang ingkar janji atau telah melakukan wan prestasi. Atau si pemilik objek
ternyata dalam hal ini tanpa sepengetahuan si pemberi pinjaman, objek yang menjadi jaminan ternyata itu dijual atau digadaikan. Maka terhadap si pemilik objek itu dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikatkan diri pada sebuah perjanjian, hal tersebut dapat digugat sesuai dengan ketentuannya masing-masing, guys. Tergantung guysnya, apakah itu masuknya ke wan prestasi, apakah dia masuknya ke perbuatan melawan hukum, atau bahkan bisa masuk ke ranah pidana. Tergantung dengan klausa dan kaidah-kaidah yang nantinya terjadi selama proses perjanjian tersebut, guys. Seperti itu. Bagi guys-guys semuanya yang telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, maka hal yang perlu diperhatikan itu seperti yang saya sebutkan tadi, guys, agar perjanjian tersebut dinyatakan sah. Selanjutnya, terhadap ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tersebut itu berlaku 1338 menjadi undang-undang kepada kedua belah pihak yang mengikatkan diri. Seperti itu, guys. Itu lebih gampang nantinya, guys, apabila ada salah satu pihak yang telah menyimpang daripada ketentuan yang diatur di dalam perjanjian tersebut, guys. Sehingga apa? Sehingga apa yang diperjanjikan dan objek yang diperjanjikan itu aman. Seperti itu, guys. Karena apa? Banyak di luar sana, guys-guys semuanya atau teman kita itu hanya berdasarkan iktikad baik, memberikan pinjaman, dan itu tidak diikat sehingga terhadap pinjaman tersebut ternyata tidak dikembalikan atau ternyata tidak dilunasi. Maka bagi orang-orang yang akan melakukan pinjam meminjam atau orang yang akan melakukan hutang piutang, itu sebaiknya dibuatkanlah sebuah perjanjian, guys, yang dinamakan perjanjian hutang piutang. Seperti itu, guys. Karena apa? Karena ketika hutang piutang tersebut diperjanjikan, guys, maka terhadap hal-hal yang menjadi hak-haknya bagi kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut itu terjamin. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu berpedoman kepada kaidah-kaidah hukum yang telah mengatur kita, guys. Selanjutnya saya sudahi, guys, video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada guys-guys semuanya dimanapun berada yang telah mensupport video saya, sehingga video saya bisa bermanfaat. Oke, guys, terima kasih telah menonton video saya. Selamat siang, salam sehat, salam keadilan. Kita percaya bahwa keadilan selalu bersanding dengan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.